Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa tetangga Anda bisa memanen keranjang demi keranjang mentimun yang renyah? Sementara Anda harus menghabiskan waktu berjam-jam mencabut rumput liar dan menyiram, hanya untuk mendapatkan beberapa buah mentimun yang bentuknya bengkok dan rasanya pahit. Mari kita hadapi kenyataan yang mengejutkan ini. Bekerja lebih keras di kebun tidak selalu berarti mendapatkan hasil yang lebih banyak. Banyak dari kita diajarkan bahwa berkebun haruslah melelahkan, punggung harus sakit, dan tangan harus kapalan. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa sebagian besar masalah pada tanaman mentimun Anda sebenarnya disebabkan oleh terlalu banyak campur tangan yang tidak perlu? Hari ini, kita akan membongkar tuntas kesalahan-kesalahan fatal yang sering dilakukan saat menanam mentimun di lahan terbuka. Anda akan menemukan rahasia metode berkebun pintar dan malas yang akan mengubah cara Anda menanam selamanya. Bersiaplah, karena setelah menonton ini, Anda akan siap menyambut ledakan panen mentimun di tahun 2026 dengan usaha yang jauh lebih sedikit dari yang Anda bayangkan. Apakah Anda tim yang suka mencangkul setiap hari, atau tim berkebun santai namun hasil melimpah? Beritahu saya di kolom komentar nanti ya. Sebelum kita masuk ke kesalahan-kesalahannya, mari kita pahami dulu sedikit tentang karakter asli tanaman yang luar biasa ini. Mentimun pada dasarnya adalah tanaman rambat tropis yang berevolusi di lingkungan yang hangat, lembab, dan kaya akan bahan organik di lantai hutan. Mereka memiliki sistem perakaran yang sangat dangkal, namun menyebar luas, serta daun lebar yang berfungsi seperti panel surya raksasa. Energi yang diserap oleh daun-daun ini mengalir seperti aliran sungai di dalam batang, langsung menuju ke pembentukan buah dan bunga. Jika aliran energi ini terganggu oleh stres lingkungan, baik itu karena suhu, air, atau nutrisi, tanaman akan langsung beralih ke mode bertahan hidup. Saat tanaman masuk ke mode bertahan hidup, mereka berhenti memproduksi buah dan mulai menggugurkan bunga. Memahami biologi sederhana ini adalah kunci dari kebun malas kita. Tugas kita bukanlah memaksa tanaman untuk tumbuh, melainkan sekedar menciptakan lingkungan yang meniru habitat aslinya, lalu membiarkan alam melakukan pekerjaan beratnya. Mari kita mulai mengidentifikasi apa saja yang selama ini menghalangi aliran energi tersebut. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan oleh pekebun yang terlalu bersemangat adalah menabur benih atau memindahkan bibit keluar ruangan terlalu awal. Banyak yang berpikir bahwa memulai lebih awal berarti akan memanen lebih cepat. Ini adalah ilusi besar yang bisa berakibat fatal. Mentimun sangat membenci hawa dingin. Jika Anda memasukkan benih ke dalam tanah yang suhunya masih dingin dan basah karena sisa hujan musim sebelumnya, benih tersebut tidak akan berkecambah, melainkan membusuk di tempat. Bayangkan Anda sedang tidur lelap di kasur yang hangat, lalu tiba-tiba disiram dengan seember air es. Begitulah yang dirasakan benih mentimun Anda. Pendekatan cerdas dan malas adalah dengan bersabar. Tunggu sampai cuaca benar-benar stabil dan tanah terasa hangat. Jika Anda ingin sedikit mempercepat proses pemanasan tanah tanpa harus bekerja keras, cukup hamparkan plastik hitam atau terpal di atas bedengan selama 1 atau 2 minggu sebelum menanam. Plastik ini akan menyerap panas matahari secara alami dan menciptakan lingkungan yang sempurna. Saat Anda akhirnya menanam benih di tanah yang hangat ini, pertumbuhannya akan melesat cepat, mengejar dan bahkan melampaui tanaman yang ditanam terlalu awal. Kesalahan kedua berkaitan erat dengan yang pertama, yaitu kebingungan antara suhu udara dan suhu tanah. Sangat mudah untuk tertipu saat matahari bersinar cerah dan udara terasa hangat di kulit kita, membuat kita berasumsi bahwa bedengan sudah siap ditanami. Kenyataannya, udara menghangat jauh lebih cepat daripada tanah padat di bawahnya. Anda mungkin merasa gerah, sementara tanah di kedalaman beberapa sentimeter masih menyimpan hawa dingin yang menusuk akar. Akar mentimun yang masih muda sangat rentan terhadap guncangan suhu. Cara paling malas namun akurat untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan insting alam. Perhatikan lingkungan sekitar Anda. Jika rumput liar tertentu mulai berkecambah secara alami di area kebun, atau daun pohon di sekitar mulai mekar penuh, itu adalah indikator alami bahwa tanah sudah cukup hangat. Anda tidak perlu menebak-nebak lagi. Biarkan gulma pertama yang muncul menjadi alarm alami Anda. Dengan mengikuti ritme alam ini, Anda menyelamatkan bibit berharga Anda dari kematian mendadak, menghemat uang, dan memastikan akar tanaman muda dapat menyebar dengan nyaman di rumah barunya yang hangat. Kesalahan ketiga yang paling sering menjebak para pekebun adalah menanam mentimun terlalu rapat satu sama lain. Ada mitos logis namun keliru yang mengatakan bahwa semakin banyak tanaman yang Anda masukkan ke dalam satu bedengan, semakin banyak pula buah yang akan Anda panen. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya.
Mentimun adalah tanaman yang sangat rakus akan nutrisi, air, dan sinar matahari. Jika Anda menanamnya berdesakan, mereka akan mulai bersaing satu sama lain layaknya gladiator di arena. Tanaman yang stres karena persaingan ini akan menghasilkan sedikit bunga dan buah, serta sangat rentan terhadap penyakit. Rahasia kebun malas yang sukses adalah memberi ruang yang cukup bagi setiap tanaman untuk bernapas dan berkembang. Jarak yang ideal antar tanaman adalah sekitar 40 hingga 50 cm. Bayangkan Anda sedang duduk di dalam bus yang sangat penuh sesak. Anda pasti merasa tidak nyaman dan sulit bergerak. Begitu juga dengan tanaman Anda. Dengan memberikan jarak yang lebar, sirkulasi udara di antara daun akan menjadi sangat baik, yang secara otomatis mencegah penyakit jamur tanpa Anda harus repot menyemprotkan fungisida. Selain itu, akar mereka dapat menjalar dengan bebas. Kesalahan keempat adalah mengabaikan pentingnya penanaman pendamping atau memilih tetangga yang salah untuk mentimun Anda. Banyak pekebun menanam apa saja di mana saja selama ada ruang kosong. Tahukah Anda bahwa menanam mentimun di dekat kentang atau labu-labuan jenis lain bisa mengundang malapetaka? Mereka bersaing untuk mendapatkan nutrisi yang sama dan menarik hama yang serupa, menciptakan prasmanan besar bagi serangga perusak. Pendekatan tukang kebun yang cerdas adalah menanam mentimun di dekat jagung atau kacang-kacangan. Jagung tinggi bisa berfungsi sebagai tiang rambatan alami dan memberikan sedikit keteduhan di sore hari yang panas terik, sementara kacang-kacangan menarik nitrogen dari udara dan menyimpannya di dalam tanah, menjadi pupuk gratis untuk mentimun Anda yang rakus. Anda juga bisa menanam bunga marigold di sela-selanya. Bau tajam dari bunga ini bertindak sebagai penolak hama alami. Dengan membangun ekosistem kecil yang saling mendukung ini, Anda membiarkan tanaman saling merawat satu sama lain. Ini berarti Anda tidak perlu lagi berkeliling setiap pagi untuk memunguti hama secara manual. Mari kita bicarakan kesalahan kelima yang sangat merugikan. Menyiram tanaman secara berlebihan. Ada anggapan bahwa karena mentimun sebagian besar terdiri dari air, maka bedengan harus selalu terlihat seperti rawa yang tergenang. Ini adalah cara tercepat untuk membunuh tanaman Anda melalui pembusukan akar. Akar mentimun memang butuh air, tetapi mereka juga butuh oksigen untuk bernapas. Tanah yang terlalu basah akan mencekik akar dan mengundang berbagai macam penyakit tanah. Rahasia penyiraman untuk tukang kebun malas adalah penyiraman yang jarang namun sangat dalam. Alih-alih menyiram sedikit-sedikit setiap hari, siramlah tanah secara mendalam 1 atau 2 kali seminggu, tergantung pada cuaca. Bayangkan Anda melatih akar tanaman. Jika Anda selalu memberikan air di permukaan, akar akan tetap berada di atas dan menjadi lemah. Namun, jika Anda membiarkan bagian atas tanah sedikit mengering sebelum penyiraman berikutnya, akar akan dipaksa tumbuh dalam ke bawah mencari kelembapan. Akar yang dalam membuat tanaman jauh lebih mandiri dan tangguh saat menghadapi hari-hari yang sangat panas, sehingga Anda bisa tenang berlibur akhir pekan tanpa takut tanaman Anda mati kekeringan. Perlawanan dengan penyiraman berlebihan, kesalahan keenam adalah penyiraman yang tidak konsisten atau kurang menyiram saat tanaman sedang berbuah. Pernahkah Anda menggigit mentimun hasil panen sendiri dan merasakan rasa pahit yang membuat wajah berkerut? Rasa pahit itu bukan karena varietas benihnya yang buruk, melainkan teriakan stres dari tanaman akibat fluktuasi air yang ekstrim. Saat tanaman kekeringan lalu tiba-tiba kebanjiran, mereka memproduksi senyawa pertahanan yang membuat buah menjadi pahit. Untuk mengatasi ini, tanpa harus berdiri memegang selang setiap hari, gunakan strategi irigasi tetes yang sederhana. Anda bisa melubangi bagian bawah botol plastik bekas, menanamnya sebagian di dekat akar mentimun, dan mengisinya dengan air setiap beberapa hari. Air akan meresap perlahan dan konsisten tepat ke zona perakaran. Cara malas lainnya adalah menggunakan pot tanah liat tanpa glasir yang ditanam di tanah, yang secara perlahan melepaskan air saat tanah di sekitarnya mengering. Konsistensi kelembapan ini adalah jaminan mutlak untuk mendapatkan mentimun yang manis, berair, dan sangat renyah. Kesalahan ketujuh adalah kebiasaan menyiram yang salah arah, yaitu menyiram air dari atas langsung ke dedaunan tanaman. Saat Anda memegang selang dan menyemprotkan air ke seluruh tubuh tanaman mentimun, Anda sebenarnya sedang menciptakan lingkungan yang sempurna untuk pertumbuhan spora jamur dan bakteri pembawa penyakit. Daun mentimun yang basah, terutama di sore atau malam hari saat matahari tidak bisa mengeringkannya, adalah undangan terbuka bagi penyakit embun tepung yang sangat merusak. Cara yang benar dan cerdas adalah selalu arahkan aliran air langsung ke dasar tanaman, tepat di permukaan tanah. Bayangkan Anda sedang minum. Anda memasukkan air ke mulut, bukan menyiramkannya ke kepala Anda.
Menggunakan selang rembes atau sistem irigasi tetes seperti yang dibahas sebelumnya akan secara otomatis menyelesaikan masalah ini. Jika Anda menyiram secara manual menggunakan gembor, cukup letakkan corongnya di dekat batang bawah. Menjaga daun tetap kering adalah langkah pencegahan nomor 1 yang akan menghemat banyak uang dan tenaga dari membeli serta menyemprotkan cairan anti jamur di pertengahan musim panen. Kesalahan ke-8 sering terjadi tanpa disadari. Menggunakan air yang terlalu dingin, langsung dari selang keran, di tengah hari yang panas. Akar mentimun, seperti yang sudah kita bahas, menyukai kehangatan. Jika Anda menyemprotkan air sumur atau air ledeng yang sangat dingin ke akar yang sedang kepanasan, tanaman akan mengalami guncangan suhu yang hebat. Ini bisa menghentikan pertumbuhan mereka selama beberapa hari atau bahkan menyebabkan bunga-bunga calon buah berjatuhan. Solusi pintar untuk masalah ini adalah dengan menyiapkan tong penampungan air di kebun Anda. Isi tong tersebut di pagi hari dan biarkan matahari menghangatkan airnya sepanjang hari. Di sore hari, air tersebut akan memiliki suhu yang sempurna dan ramah bagi tanaman Anda. Selain itu, jika Anda menggunakan air ledeng yang mengandung klorin, mendiamkan air di dalam tong terbuka selama 24 jam akan membiarkan gas klorin menguap dengan sendirinya. Air hangat dan bebas bahan kimia, ini adalah minuman mewah yang akan diserap dengan rakus oleh mentimun Anda, mendorong pertumbuhan yang jauh lebih pesat. Kesalahan ke-9 adalah dosa terbesar dalam filosofi berkebun cerdas. Membiarkan tanah di sekitar tanaman terbuka tanpa penutup atau mulsa. Tanah yang telanjang akan cepat mengering karena sinar matahari, permukaannya akan menjadi retak seperti kerak, dan rumput liar akan tumbuh liar tanpa kendali, memaksa Anda untuk mencabutinya setiap minggu. Inilah saatnya Anda menggunakan sahabat terbaik tukang kebun malas, mulsa yang tebal. Gunakan jerami, potongan rumput kering atau daun kering, dan sebarkan setebal 5 hingga 10 cm di sekitar pangkal tanaman mentimun Anda. Mulsa ini bertindak seperti selimut insulasi raksasa. Ia akan menahan kelembapan di dalam tanah, sehingga Anda tidak perlu sering menyiram, memblokir sinar matahari agar bibit gulma tidak bisa tumbuh, dan seiring waktu, mulsa ini akan membusuk dan menambahkan bahan organik kembali ke dalam tanah. Hanya dengan 1 jam pekerjaan menebarkan mulsa di awal musim, Anda menghemat puluhan jam kerja keras menyiangi gulma dan menyiram sepanjang musim panas. Ini adalah investasi waktu yang sangat menguntungkan. Kesalahan ke-10 berkaitan dengan rotasi tanaman. Terlalu banyak orang menanam mentimun di bedengan yang sama persis tahun demi tahun, karena merasa tempat itu adalah lokasi yang paling pas. Ini adalah kesalahan strategis yang fatal. Mentimun sangat rakus menyerap nutrisi spesifik dari tanah, dan hama serta spora penyakit yang menyerang mentimun dapat bertahan hidup melewati musim dingin di dalam tanah yang sama. Jika Anda menanam mentimun lagi di titik tersebut, Anda pada dasarnya menghidangkan makanan empuk kepada hama yang sudah menunggu dengan sabar sejak tahun lalu. Terapkan prinsip rotasi tanaman yang santai. Pindahkan lokasi penanaman mentimun Anda ke bedengan lain, idealnya tempat Anda menanam kacang-kacangan atau sayuran daun pada tahun sebelumnya. Jangan mengembalikan mentimun ke lokasi awal setidaknya selama 3 tahun. Dengan memindahkan tanaman, Anda secara otomatis memutuskan siklus hidup hama dan penyakit di dalam tanah. Memastikan tanaman Anda tumbuh di lingkungan yang bersih dan kaya akan nutrisi segar, tanpa perlu pengolahan tanah yang berat. Kesalahan ke-11 terjadi saat proses penyemaian. Menanam benih terlalu dalam ke dalam tanah. Banyak pemula takut benihnya akan dimakan burung atau hanyut terbawa air, sehingga mereka memendam benih mentimun hingga beberapa sentimeter di bawah permukaan tanah. Benih mentimun tidak memiliki cadangan energi yang cukup besar untuk mendorong kecambah menembus tanah yang terlalu tebal dan berat. Akibatnya, kecambah akan kehabisan tenaga dan mati sebelum sempat melihat cahaya matahari. Aturan praktis yang sangat mudah diingat adalah menanam benih sedalam maksimal 2 kali lipat dari ukuran benih itu sendiri. Untuk mentimun, itu berarti hanya sekitar 1 hingga 2 cm di bawah permukaan. Buatlah lubang kecil dengan jari Anda, masukkan benih, dan tutup perlahan dengan tanah yang gembur tanpa ditekan terlalu kuat. Jika Anda menerapkan metode kebun tanpa gali, bedengan Anda sudah pasti sangat gembur karena penuh kompos, sehingga kecambah akan meluncur naik ke permukaan dengan mudah dan tanpa hambatan sama sekali. Kesalahan ke-12 adalah membiarkan tanaman mentimun merambat tak tentu arah di atas tanah tanpa memberikan struktur rambatan atau penyangga sejak awal. Ketika mentimun dibiarkan berbaring di tanah basah, buahnya akan sangat mudah membusuk. Daunnya cepat terserang jamur dari tanah, dan hama seperti siput akan dengan mudah menghancurkan panen Anda. Selain itu,
Mencari buah mentimun hijau di antara lautan daun hijau di atas tanah sama melelahkannya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Pendekatan cerdas adalah memaksa mereka tumbuh secara vertikal. Pasanglah jaring, pagar kawat, atau tiang bambu yang kuat pada saat Anda menanam benih, bukan saat tanaman sudah besar. Menanam secara vertikal akan menghemat ruang yang sangat besar di kebun Anda, memaksimalkan paparan sinar matahari ke seluruh daun, memperbaiki sirkulasi udara secara drastis, dan yang paling menyenangkan, buah mentimun akan menggantung bebas di udara. Anda bisa memanennya sambil berdiri tegak, tanpa harus membungkuk dan membuat punggung Anda sakit. Kesalahan ke-13 adalah ketidaktahuan tentang pentingnya pemangkasan atau perempelan. Banyak yang membiarkan tanaman mentimun tumbuh liar, menjadi semak belukar yang berantakan karena takut menyakiti tanaman. Kenyataannya, jika Anda membiarkan terlalu banyak cabang samping atau tunas air tumbuh, energi tanaman akan terbagi-bagi untuk menumbuhkan daun, bukan membesarkan buah. Untuk jenis mentimun tertentu, terutama yang ditanam secara vertikal, pemangkasan adalah kunci panen besar. Strategi paling efektif dan hemat tenaga adalah menjaga satu batang utama yang kuat. Pangkas dengan hati-hati tunas liar atau sulur berlebih di 4 hingga 5 ruas daun paling bawah. Ini akan memaksa tanaman untuk memfokuskan seluruh energinya, memompa nutrisi ke bagian atas, dan mempercepat produksi bunga betina yang akan menjadi buah. Jangan khawatir memotong daun yang sudah tua atau menguning di bagian bawah. Membuang daun mati justru akan melancarkan aliran udara dan menghentikan penyebaran penyakit dari bawah ke atas. Kesalahan ke-14 adalah kesalahan dalam pemupukan. Khususnya terlalu banyak memberikan pupuk kandang mentah atau pupuk buatan yang sangat tinggi kandungan nitrogennya. Nitrogen memang fantastis untuk merangsang pertumbuhan dedaunan hijau yang rimbun. Jika Anda terus memberikan nitrogen secara berlebihan saat tanaman sudah mulai berbunga, Anda akan mendapatkan tanaman raksasa dengan daun sebesar payung, tetapi sangat minim bunga dan buah. Ini biasa disebut sebagai tanaman yang keasyikan tumbuh rimbun. Anda ingin menanam mentimun, bukan menanam daun, bukan? Pendekatan yang cerdas adalah mengganti fokus nutrisi. Gunakan kompos matang di awal penanaman untuk kebutuhan awal. Namun, saat bunga pertama mulai muncul, kurangi asupan nitrogen dan berikan tambahan nutrisi yang kaya akan fosfor dan kalium. Bahan alami seperti teh kompos, air cucian beras, atau sedikit pupuk organik cair berbahan dasar rumput laut akan mengalihkan energi tanaman dari memproduksi daun menjadi memproduksi buah-buah mentimun yang gemuk dan lebat. Kesalahan ke-15 adalah mengabaikan kebutuhan nutrisi mikrotanaman, khususnya kalsium dan kalium. Kita sering terlalu fokus pada pupuk dasar dan melupakan mineral penting ini. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan ujung buah mentimun mengerut atau membusuk, sebuah kondisi yang sering membuat frustrasi. Sedangkan kekurangan kalium membuat batang menjadi lemah, dan buah tidak bisa berkembang dengan ukuran maksimal. Alih-alih membeli suplemen mahal, Anda bisa menggunakan sampah dapur Anda. Kulit telur yang dihancurkan halus atau direndam dalam sedikit cuka dapat menjadi sumber kalsium cair yang luar biasa cepat diserap. Sementara itu, untuk kalium, Anda bisa mengumpulkan abu kayu dari sisa pembakaran yang bersih, atau menanam tanaman penarik nutrisi seperti kompre, yang daunnya bisa difermentasi menjadi pupuk cair alami kelas 1. Ini adalah metode perawatan luar biasa cerdas yang mengubah limbah menjadi emas untuk kebun Anda, memastikan tanaman memiliki struktur yang kuat untuk menopang puluhan buah mentimun yang berat. Kesalahan ke-16 adalah jebakan ego. Menunggu mentimun menjadi sangat besar sebelum memanennya. Ada kepuasan tersendiri melihat buah yang raksasa. Tetapi membiarkan mentimun terlalu lama di pohon adalah kesalahan yang akan menghentikan produktivitas tanaman Anda seketika. Ketika mentimun mulai menguning dan bijinya matang, tanaman menerima sinyal kimia bahwa tugas reproduksinya telah selesai. Akibatnya, ia akan berhenti memproduksi bunga baru secara total. Jika Anda menginginkan panen yang terus-menerus tanpa henti, Anda harus rajin memanen. Petiklah mentimun saat ukurannya masih sedang, warnanya hijau cerah, dan teksturnya paling renyah. Memanen secara teratur akan mengelabui tanaman agar terus memproduksi bunga baru dalam upaya yang putus asa untuk menghasilkan biji. Ini adalah trik psikologis kecil pada tanaman yang memaksa mereka untuk bekerja lembur menghasilkan makanan untuk Anda sepanjang musim, tanpa perlu perawatan ekstra. Kesalahan ke-17 terjadi tepat pada saat panen. Menarik, memelintir, atau merobek buah mentimun secara paksa dari batangnya. Batang tanaman mentimun sangat rapuh dan sistem perakarannya sangat dangkal.
Tarikan yang kasar tidak hanya berisiko merobek batang utama yang menyalurkan nutrisi ke buah lainnya, tetapi juga dapat melonggarkan cengkraman akar di dalam tanah. Luka robekan pada batang adalah pintu masuk paling ideal bagi bakteri pembusuk yang bisa mematikan seluruh tanaman dalam hitungan hari. Jadilah tukang kebun yang bijak. Selalu bawa gunting panen yang tajam dan bersih atau setidaknya pisau kecil ke kebun Anda. Potonglah tepat di tangkai buah dengan rapi. Pemotongan yang bersih akan sembuh dengan sangat cepat tanpa menimbulkan stres pada tanaman utama. Tindakan sederhana dan lembut ini memastikan bahwa pabrik mentimun Anda tetap sehat dan utuh untuk terus berproduksi minggu demi minggu tanpa hambatan. Kesalahan ke-18 adalah mengabaikan tanda-tanda awal datangnya musuh terbesar mentimun, embun tepung. Anda mungkin mulai melihat bercak-bercak putih kecil yang terlihat seperti taburan bedak bayi di permukaan daun. Banyak pekebun mengabaikannya karena mengira itu hanya debu. Dan dalam beberapa hari, seluruh tanaman sudah tertutup jamur putih dan mati kering. Rahasianya adalah tindakan pencegahan dini yang santai. Anda tidak perlu menyemprot fungisida kimia yang keras. Gunakan campuran sederhana yang bisa Anda buat di dapur. Campurkan 1 bagian susu sapi biasa dengan 9 bagian air, lalu semprotkan ringan ke permukaan daun di pagi hari. Protein dalam susu yang terkena sinar matahari terbukti secara ilmiah sangat efektif dalam menghancurkan spora jamur embun tepung. Jika Anda melihat satu daun bawah yang terinfeksi parah, segera potong dan buang jauh dari area kebun. Pencegahan ringan di awal menghemat Anda dari bencana total kehilangan seluruh tanaman dan harus memulai dari awal. Kesalahan ke-19 adalah sangat mengandalkan angin dan melupakan pentingnya penyerbuk. Tanaman mentimun memiliki bunga jantan dan bunga betina yang terpisah. Untuk mengubah bunga betina menjadi buah, serbuk sari harus berpindah, dan angin saja tidak cukup untuk melakukan tugas ini. Jika Anda melihat banyak bunga betina dengan mentimun kecil di belakangnya menguning, layu, dan rontok, itu berarti mereka tidak diserbuki. Kesalahan pekebun adalah tidak menanam bunga penarik serangga di sekitar bedengan sayur mereka. Buatlah kebun Anda berdengung dengan kehidupan. Tanam bunga matahari, zinnia, atau selasih di dekat mentimun Anda. Warna-warna cerah dan aroma bunga ini akan menarik lebah dan serangga penyerbuk lainnya dari jarak jauh. Saat mereka datang untuk menikmati nektar bunga, mereka secara otomatis akan mengunjungi bunga mentimun Anda, melakukan pekerjaan penyerbukan berat ini untuk Anda secara gratis, siang dan malam. Ini adalah otomatisasi tingkat tinggi di alam liar. Kesalahan ke-20 dan yang paling mendasar adalah terus-menerus menghancurkan struktur tanah Anda dengan mencangkul dan membaliknya dalam-dalam setiap awal musim. Praktik konvensional ini menghancurkan jaringan jamur mikoriza yang sangat berharga dan membunuh cacing tanah yang seharusnya bekerja menyuburkan bedengan Anda. Tanah yang terus dicangkul akan cepat padat dan kehilangan kemampuannya menyimpan air. Mulailah mengadopsi metode kebun tanpa gali yang revolusioner. Daripada membalik tanah, cukup tambahkan lapisan kompos segar setebal beberapa sentimeter di atas permukaan bedengan setiap awal musim tanam. Biarkan cacing tanah dan mikroorganisme yang kelaparan menarik nutrisi kompos tersebut masuk ke dalam tanah secara perlahan. Bedengan Anda akan menjadi sangat gembur, berongga, dan kaya nutrisi seperti kue bolu. Akar mentimun akan menembusnya dengan sangat mudah. Ini adalah rahasia terbesar dari berkebun pintar. Bekerja berdampingan dengan alam. Biarkan tanah membangun dirinya sendiri, sementara Anda duduk santai menikmati panen mentimun yang tak ada habisnya. Itulah dia 20 kesalahan fatal dan mitos usang yang selama ini mungkin menjadi penghalang antara Anda dan panen mentimun impian Anda. Menakjubkan bukan? Bagaimana perubahan kecil dalam pola pikir kita bisa membawa dampak yang sangat besar. Dengan berhenti mencangkul tanah dalam-dalam, memahami perbedaan suhu yang halus, memberikan ruang untuk bernapas, dan membiarkan alam bekerja melalui mulsa dan penyerbuk, Anda telah mengambil langkah maju untuk beralih dari seorang pekerja keras menjadi seorang ahli strategi kebun yang cerdas. Perawatan yang tepat dan penuh kesadaran hari ini tidak hanya akan menjamin kelimpahan luar biasa pada musim tanam 2026 nanti, tetapi juga akan menghemat punggung dan lutut Anda dari kelelahan selama bertahun-tahun yang akan datang. Berkebun seharusnya menjadi terapi, bukan kerja paksa yang menyiksa. Terima kasih banyak telah menonton panduan lengkap ini sampai selesai. Jika rahasia kebun malas ini membuka mata Anda, pastikan untuk menekan tombol berlangganan, berikan suka pada video ini, dan bagikan ke teman-teman pekebun Anda. Sekarang, giliran saya bertanya kepada Anda. Dari semua kesalahan yang kita bahas tadi,
Kesalahan nomor berapa yang paling sering Anda lakukan tanpa sadar di musim lalu? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusikan solusinya bersama.